Kalau kita lihat tadi saham-saham di sektor properti, khususnya retail dan juga tadi yang emiten-emiten kita yang masuk di dalam pengelolaan mall, apresiasi pasarnya juga cukup rasional ya dan cukup make sense. Artinya bahwa pasar juga tidak mengapresiasi secara signifikan dan kita lihat saham-saham di sektor tersebut juga bisa dikatakan belum pulih sepenuhnya dan ini cukup wajar karena apa bahwa pasar juga melihat nanti proses adaptasi ketika nanti aktivitas berjalan kembali. Tentu kondisi pasca COVID ini membuat situasi bisnis yang berbeda, membuat model bisnis yang berbeda dan ini yang mungkin akan dilihat oleh pasar lebih melihat mana emiten-emiten yang memang cepat beradaptasi, mana emiten-emiten yang bisa menyesuaikan dari sisi model bisnis atau strategi bisnisnya sehingga nanti itu bisa cenderung akan ditunjukkan nanti dengan performa keuangannya. Jadi penguatannya sudah relatif cukup baik untuk sektor tadi properti dan sulit untuk mengharapkan recovery seperti sektor-sektor lainnya untuk khusus properti karena memang akan ada penyesuaian. Artinya apa? Kalaupun misalnya PSBB dilonggarkan atau PSBB juga dicabut, semisal dicabut juga tentu dari sisi ambil contoh misalnya untuk retail, pemulihan normal untuk misalnya pendapatan dan juga tadi demand juga tidak seperti yang sebelumnya. Sehingga ini yang memang diantisipasi pasar, kenapa penguatan di sektor retail dan juga properti tidak sepenuhnya mengalami penguatan seperti recovery di beberapa sektor lainnya. Karena memang pasar sangat melihat bahwa konten bisnis mereka ini memang cukup terimbas. Artinya kalaupun nanti dibuka kembali, tentu ini juga akan banyak berpengaruh karena tadi bahwa ini tidak bisa merecovery seperti semula kondisi pendapatan atau tadi demand untuk sektor tersebut. Oke, rekomendasi Anda sendiri seperti apa? Melihat memang beberapa sudah ada mencatatkan beberapa kenaikan yang memang cukup signifikan begitu, khususnya untuk di properti, apalagi yang menjadi bagian dari pengelola mall juga nih, Pak Alfred. Ya, yang pertama tadi bahwa investor harus cermati bahwa profit taking kemungkinan cukup besar melihat kondisi saat ini. Apalagi tadi indeks sudah menyentuh level 5.000, level psikologisnya kemungkinan akan masuk kepada profit taking dan kalau melihat siklusnya kemungkinan juga bisa jadi akan faktor ada konsolidasi. Tergantung nanti tinggal bagaimana pasar mencermati untuk bursa globalnya. Jadi ini untuk yang short term. Sementara untuk yang medium dan long term tadi bahwa meskipun dalam kondisi seperti ini kita memang melihat flow asing sudah cukup kuat. Ini menunjukkan bahwa asing juga cukup yakin dengan kondisi recovery di kita, khususnya tadi beberapa emiten di sektor perbankan. Nah, mungkin yang medium dan long term mungkin sudah bisa melihat bahwa sektor-sektor yang masih cukup solid tadi seperti misalnya perbankan, sektor telekomunikasi, sektor consumer good. Jadi kalau kita lihat level 3.900 yang terjadi pada bulan Maret adalah level bottom kita dan sepertinya dalam kondisi indeks sekarang di level 4.900 sepertinya sulit untuk kembali mendekati level tersebut sehingga ini menjadi keyakinan juga bagi pasar bahwa kita sudah masuk kepada fase recovery.